banyak banget gitu kan orang yang lihat hidupnya orang lain tuh enak, terus kepingin banget gitu kan ya jadi orang tersebut atau melakukan hal-hal yang orang tersebut itu lakukan gitu ya. Ada yang fake, ada yang bener-bener asli teman-teman ya. Apalagi sekarang itu ibaratnya kalau misalkan di medsos kita lihat ya kehidupan seseorang tuh kayak ngelihatnya ya kayak enak, kayak apa ya, itu padahal sebenarnya kita nggak pernah tahu gitu kan kehidupannya seseorang seperti apa yang sebenarnya gitu kan. Kayaknya di VT yang mereka buat gitu kan ya kayaknya sederhana banget, bahkan orang yang ibaratnya merasa nggak punya atau nggak memiliki apa-apa, tapi padahal mungkin sebenarnya dia orang yang berkecukupan, bisa jadi gitu ya. Sebaliknya pun juga kayak gitu, kelihatan yang wah gitu banget, glamor banget gitu kan ya, ternyata biasa aja ya model begini teman-teman ya. Zaman sekarang ya semuanya itu bisa dibuat, bisa disetting gitu kan, semua apa tinggal sewa, apa tinggal minta. Nah zaman udah makin luar biasa, begitu juga dengan kecanggihan otak manusia pula gitu ya. Ini menyebabkan kadang-kadang pola pikir yang ajaib ya, pingin keinstanan, sesuatu hal yang instan ya. Orang lain terus kepingin ya, menjadikan seseorang itu sebagai role model dalam hal misalkan gue mau kaya nih, gue mau ini nih, mau ini lah, dalam arti yang miring. Ada yang menjadikan motivasi untuk bisa bangkit dengan kreativitas yang jauh lebih gitu. Itu bagus teman-teman ya, seperti itu. Tapi kalau misalkan dengan cara-cara yang kurang baik ya sebaiknya jangan ya. Diri dengan kali ini barengan sama Oracle Card Indonesia, kita baca yuk siapa sih yang cemburu sama kamu dan kepribadian unikmu ya. Ada beberapa yang mungkin ingin jadi kamu ya, dengan niat-niat yang mungkin positif atau negatif. Tapi kita lihat ya teman-teman, general reading ya, jadi ini umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau ngedengerinnya dengan senang, dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang positif pula ya. Timeless, jadi anytime kalian mau dengerin boleh dengan senang hati, oke ya. Yuk kita baca yuk ya. Still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Oke, kita baca ya teman-teman ya. Kita baca siapa sih dia? Kita bagi jadi 3 cerita. Kalian gak perlu pilih ceritanya, gak perlu juga pilih kartunya, cukup dengerin aja ya, dari depan sampai belakang. Oke, siapa dia? Ciri-cirinya orang yang punya ikatan secara emosional sama kamu ya, pastinya seperti itu. Orang yang memendam perasaannya sama kamu. Tipikal orang yang sayang banget sama keluarga ya, susah banget buat bicara tentang perasaannya, sibuk kuat buat orang lain ya, padahal dirinya sendiri udah ngenes, udah menderita, udah yang luar biasa, tapi dia tetap bertahan untuk orang-orang yang dia sayang ya. Introvert banget ya, tertutup banget orangnya teman-teman ya, sangat tertutup sekali. Terus gak gampang terbuka ya sama orang lain, bisa cerewet, bisa pendiam banget ya, tergantung lawan bicaranya itu siapa ya. Feminim orangnya, perasa ya, seperti itu. Lalu juga misterius, tapi ini orang yang sederhana sih, nggak yang namanya berlebih-lebihan gitu tuh nggak teman-teman ya, tapi orang yang cukup sederhana gitu, di depan sama di belakang itu sama sederhananya, seperti itu ya. Lalu susah berekspresi orangnya. Buat mengekspresikan kalau suka atau nggak suka itu, dia tuh bener-bener ada perasaan kayak gini nih, aduh sungkan dia nanti kalau misalkan aku bilang nggak enak, nanti gimana orangnya gitu ya. Tipikal yang ilmu kebatinan gitu teman-teman ya, ilmu kebatinan ya. Jadi ilmu kebatinan itu bukan sesuatu yang negatif bisnis gitu, enggak, tapi maksudnya semua tuh dipendam sendiri gitu loh ya. Kayak self talkingnya tuh banyak banget gitu, kegalauannya dia di dalam tuh banyak banget ya, explode ya suatu saat. Nah seperti ini. Nah selanjutnya kita lihat ya, kenapa sih ya, apa alasannya dia cemburu sama kamu. Kita lihat sedikit, kita intip sedikit gitu. Ya sebenarnya kalau misalkan dilihat di sini tentang perasaan cinta ya teman-teman ya, tentang perasaan cinta, karena memang dia juga tidak mengungkapkan sih ya perasaannya gitu ya. Kita lihat lebih dalamnya lagi ya teman-teman ya. Kita lihat lebih dalamnya lagi tentang apa ini ya. Oke, kebosanan, kejenuhan ya. Sering kali kamu terjebak gitu kan dia di cinta-cinta sesaat ya teman-teman ya, sedangkan mungkin ya dia tuh tulus gitu loh sama kamu ya, memendamnya udah lama dan
jadi orang yang selalu jadi aduannya kamu gitu ya. Kalau cerita tentang masih dekat sama siapa gitu kan, padahal mungkin dianya tuh dalam hati juga berpikir bahwa lu tuh nggak tahu banget ya perasaan gue gitu loh ya, kayak gitu. Tapi yang jelas orang ini deket ya secara emosional ya sama kamu. Kita lihat niatnya ini bakalan bawa hal yang positif atau negatif sih teman-teman ya. Sebenarnya gini, niatnya ini positif aja. Dia berusaha banget yang namanya memahami kamu gitu kan ya. Walaupun mungkin gak dianggap juga gitu sama kamu gitu. Tapi selalu kamu kalau misalkan ada apa-apa tuh ke dia gitu, karena berasa banget kayak dipahami gitu loh ya sama dia. Tapi kasihan banget dong ya dia jadinya memendam perasaannya. Waduh ya. Kita lihat bagaimana cara mengatasi ini ya, bagaimana cara mengatasi hal ini ya. Lebih ke ini sih teman-teman ya, hubungan-hubungan yang gak bawa kebaikan buat kamu ya dilepaskan ya, seperti itu. Lalu juga kalau dilihat di sini ya, jangan terjebak pada hal-hal yang ada di masa lalu gitu loh ya. Jadi lebih ke ayo buka hati kamu gitu loh, lihat loh sebelah kamu nih gitu kan, selama ini yang ngedampingin kamu dan sebagainya ya. Hal seperti itu sih teman-teman, orang yang ada di saat kamu itu tidak berdaya gitu loh, orang yang ada dan ngedengerin kamu di saat sebel-sebelnya kamu, nggak oke-okenya kamu gitu kan ya, seperti itu ya. Coba buka hatinya kamu teman-teman ya. Ini bisa reverse ya, bisa saja terbalik ya. Oke, kita lihat yang kedua. Ayo, yang kedua, siapa sih dia ya, ciri-cirinya kayak gimana, kita lihat ya. Oke, bisa jadi teman kerja, teman sekolah ya, bisa jadi seperti itu. Orangnya asik ya, smart, humble. Smart, humble-nya sih ya sometimes lah ya, tergantung sama lawannya siapa gitu ya. Terus orang yang punya wawasan cukup luas, jadi kalau misalkan kamu mau ngomong apa kayak gimana ya, ini orang yang enak diajak ngomong, pengetahuannya tuh cukup banyak karena dia orang yang mau belajar teman-teman ya, orang yang mau belajar hal-hal baru juga dia mau belajar ya. Seumuran sama kamu kurang lebih ya. Orang yang cukup stabil, beruntung untuk hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan, pengembangan diri ya. Ini gampang banget nih. Jadi kalau misalkan di satu perusahaan nih kayak gampang naiknya gitu loh ya, jabatannya. Right, kita lihat kenapa, apa sih alasannya dia ya, kita coba lihat. Ya karena komitmen sih teman-teman ya, karena kamu berkomitmen sama dia dan pada akhirnya ada hal lain lah ya. Komitmen ini nggak melulu tentang romantisme ya teman-teman ya. Kalau misalkan kita bilang ini orang siapa gitu kan ya, tadi udah muncul bahwa ini teman kamu ya kan, teman atau seseorang yang satu circle di pekerjaan gitu kan ya, atau sekolah dan sebagainya. Ingin menjalin komitmen atau pernah berkomitmen ya, hal-hal seputar komitmen yang kalian atau dia ya harapkan ya, seperti itu. Kita lihat bagian dari kamu tuh apa gitu yang buat dia tuh cemburu, apa sih yang buat dia cemburu. Nah, karena dia merasa bahwa selain sama dia gitu kan ya, kamu tuh punya hubungan yang lain gitu loh teman-teman ya, punya hubungan yang lain, hubungan cinta yang lain ya, seperti jadi kayak tebar-tebar perhatian gitu ya ke orang-orang lain yang membuat dia pada akhirnya kok gitu sih gitu ya, kok gitu sih kok gitu sih ya kan. Dia cemburunya ini positif atau negatif sih teman-teman ya, suatu saat ini bakalan jadi apa. Sebenarnya ya positif aja sih, tidak merusak, cuman mungkin ada waktunya, ada masanya dimana nanti ya ketika dia merasa bahwa ini udah keterlaluan atau kayak gimana ya, udah enough gitu loh ya, seperti itu. Ada masanya nanti akan seperti itu. Nah kita lihat bagaimana cara mengatasinya. Ya ini sih teman-teman ya, janganlah kalau yang sesaat itu tuh jangan gitu ya. Lebih baik fokus kalau emang mau relationship, kalau mau senang-senang ya senang-senang gitu. Jangan semua dicampur adukan jadi satu gitu ya, bersenang-senang sambil berrelationship ya, bekerja sambil berrelationship ya, ini nggak akan jadi apa juga teman-teman ya. Yang ada jadi bubrah semua gitu loh ya, bubar jalan semua ya. Pada akhirnya jadi kayak begitu. Pilih-pilih jalan yang baik lah ya, seperti itu. Lihat sudut pandang yang luas, lebih terbuka lagi ngelihat hidup, jangan terjebak sama kesenangan sesaat ya.
ya. Jangan terjebak dalam kesenangan sesaat seperti itu ya. Ntar rugi sendiri pastinya seperti itu. Oke ya. Sekarang kita menuju ke cerita kamu yang ketiga. Ayo, cerita yang ketiga kayak gimana nih? Siapa sih dia? Ciri-cirinya kayak apa ya? Kita lihat di sini ada secret ya. Kalau dibilang siapa sih ini ya, orang yang punya perasaan, memendam rahasia. Tapi gini teman-teman, ini cerita mengenai orang yang udah lose contact ya, kehilangan silaturahmi karena selisih paham ya, seperti itu. Jadi ini hubungannya nggak baik lah ya, hubungannya kurang baik. Nah, ciri-ciri orangnya kayak gimana? Misterius banget ya, rahasianya banyak ya. Tiba-tiba bisa pergi gitu aja gitu kan, tiba-tiba bisa ghosting gitu aja teman-teman. Ini orang yang kayak begini nih ya, orang yang punya gairah cukup besar ya, terutama gairah-gairah secara seksualitas ya teman-teman ya, seperti itu. Wah ya, tapi yang jelas ini orang introvert, gak gampang terbuka ya. Kita lihat kenapa alasan dia cemburu sama kamu tuh apa sih teman-teman ya. Kita lihat di sini, karena dia merasa terkoneksi secara jiwa sih sama kamu ya, terkoneksi, ikatan batinnya tuh kuat ya, menurut dia sih seperti itu ya. Tapi anehnya hubungan kalian itu kayak lost gitu loh ya, seperti itu. Kita lihat buat dia kamu adalah sosok yang sempurna ya, terlepas dari apa yang kalian selisih pahamkan gitu kan ya. Buat dia kamu adalah sosok yang sempurna gitu loh di matanya dia, harapannya dia gitu kan, harapannya dia. Walaupun mungkin ketika kalian bersama gitu kan ya, itu jadi hubungan yang sangat melelahkan banget, sangat capek banget karena nggak bisa jadi diri sendiri ya, sama-sama kamunya begitu, dia juga begitu ya. Akhirnya jadi lost contact ya, tiba-tiba aja lost contact, hilang ya, selisih-selisih juga ya, seperti itu. Tapi herannya ada koneksi kuat gitu loh ya, koneksi kuat. Kita lihat ini bakalan mengarah ke arah yang positif atau negatif sih teman-teman ya. Kita lihat positif aja sebenarnya gitu, cuman ada perasaan merasa diperlakukan gak adil ya, merasa dikhianati ya, ada perasaan gak seimbang gitu loh teman-teman ya. Sudah melakukan yang terbaik tapi kok ujung-ujungnya kok gitu ya, gitu loh ya. Ada perasaan seperti itu sih. Terus apa dong yang harus dilakukan dan bagaimana cara mengatasi hal ini ya, kita lihat. Yang jelas ngatasinya jangan sama emosi sih teman-teman ya. Serius, emosi itu bikin bodoh banget gitu. Apalagi emosi-emosi yang tidak tertahan, tidak terkontrol, tidak bisa dikendalikan ya. Itu benar-benar bikin seseorang itu jadi kayak suddenly ya, orang sepinter kayak apapun teman-teman ya, sesmart apapun, kalau orangnya nggak bisa mengendalikan emosinya dia ya percuma, bakalan kelihatan bodoh banget. Serius deh, coba lihat. Banyak kan ya seperti itu ya, kendalikan emosi, jangan hanya berpikir mengenai apa sih yang bisa aku dapetin gitu ya. Sabar juga, lalu juga apa ya, lebih ke kayak memperkuat sih ya, kekuatan diri ya. Kekuatan diri itu bukan seberapa kuatnya kamu ngangkat berapa kilo gitu ya, bukan, tapi lebih ke kesabaran ya. Kesabaran, meningkatkan kekuatan dengan meningkatkan kesabarannya kamu, seperti itu. Oke ya teman-teman. Oke ya, wajar banget sih ya di cerita 1, 2, dan 3 kalau kamu spesial itu ya teman-teman, dan ada orang yang cemburu sama kamu, mungkin punya perasaan sama kamu, gak bisa ngomong juga gitu kan ya, kepingin jadi kamu ya, gak apa-apa, disyukuri gitu kan ya. Berarti ya masih ada orang gitu loh yang terinspirasi dengan kita ya, walaupun mungkin niatnya ada yang baik, ada yang kurang baik ya, nggak apa-apa. Semoga jadi pembelajaran yang baik pula untuk mereka ya. Kagum boleh, tapi kalau misalkan ke slang arah yang cemburu, yang miring-miring gitu lah, lebih baik janganlah teman-teman ya. Karena sejatinya kamu, aku, mereka gitu kan ya, kita semua itu hidup gitu kan, diberikan berkahnya masing-masing, kelebihannya masing-masing ya. Jadi jangan merasa bahwa aku kok nggak ada kelebihan ya, mereka kok begini, aku kok begini ya. Jangan, karena kamu belum menggali aja potensi kamu sendiri gitu ya. Oke teman-teman, kita bakalan coba lagi di next timeless reading genre reading barengan sama Oracle Card Indonesia dengan cerita yang berbeda, pemahaman yang berbeda pula ya. Next video teman-teman. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you, bye.
Have a great day. Bye bye.